Oke bro, kita lanjut ke pertanyaan. Aku merasa seperti orang yang selalu berkata tidak. Apakah ada harapan bagi orang yang selalu mengatakan tidak? Berkata tidak adalah awal yang baik, tetapi bukan akhir yang baik. Berkata tidak adalah benihnya, mengatakannya adalah perkembangannya. Bertakaya harus datang melalui berkata tidak. Berkata tidak adalah rahim dari berkata ya. Jika dirimu tidak bisa mengatakan tidak, maka kata yamu akan menjadi tidak berdaya. Kata yamu tidak akan memiliki arti sama sekali, itu tidak akan mengubah hidupmu. Kata ya itu hanya akan ada di bibirmu, tidak di hatimu. Itulah yang terjadi pada seluruh umat manusia. Orang-orang dipaksa menjadi orang yang selalu berkata ya, orang yang percaya kepada Tuhan, tanpa pernah merasakan rasa dari berkata tidak. Kata ya dipaksakan kepada mereka. Mereka belum sampai pada ya, itu telah diserahkan kepada mereka, itu dipinjam. Itu hanyalah kepercayaan belaka, dan semua kepercayaan itu buta. Kepercayaan itu membuatmu buta, membuatmu dalam kegelapan. Kepercayaan itu membuatmu mandek dan stagnan. Tidak ada yang salah dengan mengatakan tidak. Kata tidak memiliki keindahan yang sama dengan kata ya. Kata tidak adalah jalan untuk sampai pada jawaban ya. Gunakan jawaban tidak sebagai batu loncatan. Jangan biarkan itu menjadi kebiasaan, sadarilah itu saja. Aku tidak bisa menyuruhmu untuk mulai mengatakan ya, karena itu belum matang bagimu. Teruslah mengatakan tidak, selama jawaban itu masih penting bagimu. Jawaban tidak akan menghancurkan semua yang salah, yang palsu, yang dipinjam. Itu akan meniadakan semua kepercayaan. Itu akan menciptakan ruang kosong di dalam dirimu. Di timur, kita menyebut seluruh proses itu neti, bukan ini atau itu. Kita tidak pernah mengutuknya. Itu membersihkanmu dari semua sampah, itu memurnikanmu. Itu adalah api. Menghindarinya adalah langkah yang perlu dirimu jauhi. Mereka yang menghindarinya, jawaban ya mereka seperti burung beo. Dirimu bisa mengajarkan apa saja kepada burung beo, dan dia akan terus mengulanginya. Dia tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak punya hati di dalamnya, dia hanya mengucapkan kata-kata, kata-kata kosong, kata-kata hampa. Seorang pria ingin membeli seekor burung beo, dia pergi ke toko hewan peliharaan. Dia menyukai seekor burung beo yang sangat cantik, dan menanyakan harganya. Harganya tampak agak terlalu mahal, penjual itu meminta $1.000. Pembeli bertanya, apakah burung beo itu bernilai semahal itu? Penjaga toko berkata, kamu bisa bertanya sendiri kepada burung beo itu. Pembeli bertanya kepada burung beo itu, dan burung beo itu berkata, tidak diragukan lagi. Burung beo itu mengatakannya dengan sangat meyakinkan. Itu tampak begitu alami.
orang itu membeli burung beo itu, dan dia sangat bersemangat untuk menunjukkannya kepada istri dan anak-anaknya. Dia membawa burung beo itu pulang. Dia bertanya kepada burung beo itu, "Siapa namamu?" Burung itu berkata, tidak diragukan lagi. Lelaki itu berkata, "Apa?" Burung beo itu berkata, tidak diragukan lagi. Lelaki itu bertanya, "Apakah kamu tahu hal lainnya atau tidak?" Burung itu berkata, tidak diragukan lagi. Lelaki itu berkata, "Ya Tuhan, aku pasti bodoh untuk membelimu." Burung beo itu berkata, tidak diragukan lagi. Hanya itu yang diketahui burung beo. Dirimu mengajukan pertanyaan apapun, jawabannya sama. Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan kenyataan, itu bukan respons. Itu seperti piringan hitam. Itu terus berulang tanpa makna. Orang-orang yang telah dikondisikan untuk mengatakan ya, berkata ya kepada Tuhan, berkata ya kepada agama, berkata ya kepada masyarakat, berkata ya kepada orang tua, kata ya mereka palsu, tidak memiliki substansi. Itu bahkan bukan bayangan. Bahkan bayangan pun memiliki sesuatu di dalamnya, sedangkan kata ya ini sama sekali bukan entitas. Orang tua mengajarkanmu, hormati orang tuamu, katakan ya, patuhi. Tentu saja, itu adalah kepentingan pribadi mereka. Pengkhotbah berkata, hormati para pengkhotbah, hormati Alkitab, Al-Quran, Gita, hormati tradisi, hormati konvensi. Itu adalah kepentingan pribadi mereka. Dan seterusnya, seterusnya. Seseorang bertanya kepada George Gurdjieff, mengapa rasa hormat kepada orang tua ditekankan di setiap agama, di setiap negara, di setiap masyarakat? Apakah ada sesuatu yang ilahi di dalamnya? Gurdjieff tertawa dan berkata, ya. Tuhan tahu betul bahwa jika orang dilatih untuk mengatakan ya kepada orang tua, barulah mereka akan mengatakan ya kepada Tuhan. Dia memiliki kepentingan pribadi dalam hal itu. Tuhan adalah figur ayah, ayah yang utama. Dan Gurdjieff juga berkata, orang tuamu cepat atau lambat akan meninggal, dan kemudian akan ada kekosongan. Kamu menghormati orang tuamu, kamu patuh kepada orang tuamu, kamu selalu mengikuti, meniru apapun yang mereka katakan. Kamu hanyalah tiruan. Kamu akan merasa sangat hampa, sedemikian rupa, sehingga kamu ingin mengisi kekosonganmu dengan sesuatu. Dan disitulah Tuhan akan mulai mengisi dirimu. Dia bercanda. Itu bukan kepentingan pribadi Tuhan. Tentu saja itu adalah kepentingan pribadi para pengkhotbah. Tuhan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam apapun. Faktanya, tidak ada Tuhan sebagai pribadi, Tuhan hanyalah keilahian. Seseorang tidak perlu percaya kepada Tuhan, seseorang tidak perlu menjadi orang yang selalu mengatakan ya. Seseorang harus mempelajari proses untuk mengatakan tidak. Jadi jangan khawatir.
katakan tidak dengan berani, dengan penuh keberanian. Pertaruhkan segalanya untuk kata tidak. Maka perlahan dirimu akan menyadari bahwa kata tidak memiliki batasan. Ada saat-saat ketika dirimu tidak bisa mengatakan tidak. Ketika dirimu mengeksplorasi kemungkinan untuk mengatakan tidak, dirimu akan menemukan ruang-ruang tertentu di mana kata tidak itu menjadi tidak mungkin untuk diucapkan, dan kata ya muncul dalam hatimu dengan sendirinya, bukan sebagai suatu pengkondisian, bukan karena seseorang telah mengatakannya kepadamu. Sekarang, dirimu sendiri yang berkembang. Maka kata ya itu memiliki keindahan, maka kata ya itu memiliki kebenaran. Kata ya itu menjadikanmu orang yang religius. Jika tidak, dirimu tetap hanya peniru, dirimu bisa meniru agama Kristen, atau Hindu, atau Islam, tidak masalah siapa yang dirimu tiru. Aku telah melihat orang Kristen menjadi Hindu, orang Hindu menjadi Kristen, dan mereka adalah orang yang sama. Tidak hanya itu, aku telah melihat orang Katolik menjadi komunis, mereka tetap orang yang sama. Aku telah melihat orang komunis menjadi religius, tetapi mereka tetap orang yang sama, hanya objek pemujaannya yang berubah. Tuhan terus berubah. Satu Tuhan gagal, Tuhan yang lain menggantikannya, tetapi penyembahnya tetap sama. Apakah dirimu menyembah Muhammad, atau Marx, Mahavira, atau Musa, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Jika jawaban yamu belum tumbuh dalam dirimu, maka itu sama sekali tidak berguna. Lewati api penolakan ini, tetapi ingat satu hal, jangan biarkan itu menjadi kebiasaan. Itu bisa menjadi kebiasaan, dan itulah bahayanya. Bahayanya bukan pada penolakan, bahayanya adalah penolakanmu mungkin menjadi mekanis. Jadi, katakan dengan sadar, itu saja yang bisa aku sarankan kepadamu, katakan dengan sadar. Jangan terus mengatakannya, hanya karena dirimu sudah terbiasa. Itu sama bodohnya dengan mengatakannya tanpa makna. Jika dirimu mengatakannya sebagai kebiasaan, itu tidak berarti. Ada yang teis dan ada yang ateis, dan mereka semua berada di perahu yang sama. Seseorang telah diberitahu sejak awal bahwa Tuhan itu ada, katakan ya, dan dirimu akan diselamatkan. Dan seseorang telah diberitahu bahwa tidak ada Tuhan, katakan tidak, dan dirimu akan diselamatkan. Keduanya meniru, siapa yang dirimu tiru tidak relevan. Tetapi siapa yang kamu tiru? Apakah itu penting? Meniru adalah meniru. Orang-orang adalah peniru. Seluruh dunia penuh dengan para peniru itu. Dirimu pikir para peniru itu adalah orang yang selalu berkata ya? Dirimu pikir para peniru itu adalah orang yang selalu berkata? Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengulang apapun yang telah diperintahkan untuk diulang. Jadi ingat satu hal, jangan biarkan itu menjadi kebiasaan. Sadarilah dan dirimu akan sangat diuntungkan.
segala sesuatu menjadi tidak disadari. Dirimu tidak bisa menyembunyikannya, semua orang akan bisa melihatnya kecuali dirimu. Jika dirimu juga bisa melihat kebiasaan-kebiasaanmu, dirimu mulai menjadi sedikit terpisah, tidak teridentifikasi dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, sedikit menyendiri. Dan keterpisahan itu sendiri adalah sebuah transendensi. Maka dirimu akan bisa mengatakan tidak ketika kata itu dibutuhkan. Dan dirimu akan bisa mengatakan ya ketika itu dibutuhkan. Dirimu tidak akan terpaku. Menjadi terpaku adalah hal yang gila. Aku tidak ingin dirimu menjadi orang yang selalu mengatakan ya. Aku ingin dirimu menjadi sadar, waspada, tanggap. Ada saat-saat ketika seluruh keberadaanmu ingin mengatakan tidak. Maka katakan tidak. Jika semuanya harus dipertaruhkan, ambillah risiko, tetapi janganlah menipu keberadaanmu sendiri. Dan akan ada saat-saat ketika seluruh keberadaanmu berkata, katakan ya. Dan kemudian juga, mungkin ada bahaya besar dalam mengatakan ya, tetapi katakan saja. Itulah Karasan Yasin, orang yang benar-benar religius. Jangan terpaku. Dirimu bisa beralih dari berkata tidak, menjadi mengatakan ya, dan dirimu tetap tidak sadar dan terpaku. Maka tidak terjadi apa-apa. Ketidakpercayaanmu telah menjadi keyakinan, tetapi dirimu adalah orang yang sama. Dirimu bisa terpaku. Dan begitu dirimu terpaku pada suatu hal tertentu, ketika dirimu tidak bisa memiliki pandangan yang terpisah darinya, ketika dirimu tidak bisa menciptakan jarak antara hal itu dan dirimu gila. Apa fiksasimu tidaklah penting. Dirimu mungkin seorang komunis atau Katolik, Hindu atau Muslim, orang percaya tidak percaya, orang yang mengatakan tidak atau mengatakan ya, semuanya sama saja. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang penolakanmu. Sadarilah hal itu. Lain kali dirimu mengatakan tidak, jangan mengatakannya hanya karena kebiasaan, karena pola masa lalu. Renungkan, perhatikan, tunggu, dan biarkan respons muncul dalam dirimu. Dirimu mungkin terkejut bahwa jawaban ya lahir, dan itu akan lahir dalam dirimu. Itu tidak akan dipaksakan dari luar. Kebebasanmu adalah nilai tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Namun, kebebasanmu hanya mungkin jika dirimu tidak terkurung dalam kebiasaanmu, pola hidup bawah sadar. Ubah gestaltmu dari ketidaksadaran menjadi kesadaran, dan aku tahu bahwa saat dirimu menjadi sadar, dirimu akan bisa mengatakan lebih banyak ya daripada tidak. Pada akhirnya akan tiba saatnya, kehidupan hanya menjadi ya. Namun, itu bukan fiksiasi, dirimu masih mampu mengatakan tidak, bukan berarti dirimu tidak mampu mengatakan tidak. Bahkan, semakin besar yamu, semakin besar pula kemampuanmu untuk mengatakan tidak. Dirimu mungkin tidak mengatakan tidak, mungkin itu tidak diperlukan. Pemahamanmu tentang kehidupan, hubungan cintamu dengan kehidupan,
mungkin telah mendatangkan begitu banyak kegembiraan bagimu, sehingga dirimu mungkin tidak suka mengatakan tidak. Dirimu mungkin melihat kekanak-kanakan, kebodohan, dan keras kepala dalam hidup. Dirimu mungkin melihat racunnya, dan dirimu mungkin tidak mengatakan tidak, tetapi itu tidak berarti dirimu tidak mampu mengatakannya. Semakin dirimu mampu mengatakan ya, semakin besar pula kemampuanmu untuk mengatakan tidak. Namun, sekarang semuanya akan diputuskan oleh respons sadarmu. Pada akhirnya, orang yang telah terbangun, berhenti mengatakan tidak. Bukan berarti ia dengan sengaja memutuskan untuk tidak mengatakan tidak, melainkan kata itu hanya akan layu seperti daun-daun kering yang berguguran dari pohon. Oke bro, kita sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.